Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas, hingga dengan tepat bisa diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Contoh, H sama dengan kucing, kambing, kuda, kerbau. Bisa dikelompokkan ke dalam himpunan hewan berkaki empat, atau juga bisa disebut himpunan hewan menyusui dan himpunan hewan yang berawal dengan huruf K. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan yaitu himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S atau U. Berikut contoh soal. Himpunan A sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Jawabannya, himpunan semesta yang mungkin dari A adalah S, bilangan prima, bilangan asli, bilangan caca, atau bilangan bulat. Yang kedua, yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota atau dinotasikan dengan himpunan 0. Adalah himpunan yang hanya mempunyai satu anggota yaitu 0. Contoh soal. Tentukan apakah himpunan di bawah ini merupakan himpunan kosong atau bukan. Jawabannya, M adalah himpunan bilangan ganjil antara 7 dan 9. Bilangan ganjil antara 7 dan 9 tidak ada, maka himpunan M adalah himpunan kosong, atau M sama dengan kurung kurawal, atau M sama dengan M berarti 0. Yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan A merupakan anggota B, maka dikatakan A merupakan himpunan bagian dari B, atau dikatakan B memuat A dilambangkan dengan A ke B. Contoh soal, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4. Terus pertanyaan, tentukan banyak himpunan bagian dari A. Banyak anggota himpunan A sama dengan 4. Jadi banyak himpunan bagian dari himpunan A adalah 24 sama dengan 16. Yang berikutnya yaitu cara menyatakan himpunan. Ada 3, yaitu yang pertama dengan kata-kata, dengan menyebutkan semua syarat atau sifat-sifat keanggotaan dari suatu himpunan. Contoh soal, A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Ditulis A sama dengan bilangan asli antara 5 dan 12. Terus yang kedua itu dengan notasi pembentukan, dengan menyebut semua syarat atau sifat keanggotaan dari suatu himpunan, namun anggota himpunan dinyatakan dalam variabel berubah. Contoh soalnya, A adalah himpunan bilangan asli antara 7 dan 14. Ditulis seperti pada gambar. Terus yang ketiga yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, dengan menuliskan anggota-anggota himpunan dalam pasangan kurawal dan memisahkan dengan tanda koma. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Ditulis A sama dengan buka kurung kurawal 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tutup kurung kurawal. Operasi himpunan. Yang pertama, irisan himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama dengan kata himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Misalnya, A sama dengan A, B, C, D, E, dan B sama dengan A, C, E, G, I. Pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah A, C, dan E.
dapat ditulis dengan seperti yang digambar. Yang kedua yaitu gabungan dua himpunan. Operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini adalah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. A gabungan B ditulis A gabungan B sama dengan X A atau XB. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 4, 6, 8, 10. A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Yang ketiga yaitu selisih dua himpunan. Operasi himpunan berikutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki himpunan B. Contoh, A sama dengan A, B, C, D, E. B sama dengan A, C, E, G, I. A selisih B sama dengan B dan D. Yang keempat yaitu komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Komplement A ditulis seperti pada gambar. Contoh yaitu A sama dengan 1, 3 sampai 9. Sedangkan S sama dengan bilangan ganjil kurang dari 20. Jadi AC sama dengan 11, 13, 15, 17, 19. Distribusi peluang. Yang pertama, pengertian distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebaran kemungkinan terjadi variabel acak tertentu. Variabel acak adalah peristiwa yang diharapkan akan terjadi yang biasanya dilambangkan dengan X atau suatu bilangan yang ditentukan oleh peristiwa yang dihasilkan dari eksperimen. Distribusi peluang untuk variabel distrik. Yang pertama, distribusi binomial, yaitu distribusi peluang untuk variabel random distrik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Setiap percobaan tunggal menghasilkan dua kejadian atau disebut dikotomos, yaitu gagal dan sukses, sehingga peluang hanya ada dua, yaitu peluang sukses dilambangkan dengan P atau peluang gagal yang dilambangkan dengan Q, di mana jumlah P plus Q yaitu sama dengan 1. Yang berikutnya ada distribusi position, yaitu distribusi peluang untuk variabel random distrik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Setiap percobaan tunggal menghasilkan dua kejadian atau disebut dikotomos, yaitu gagal dan sukses, sehingga peluang hanya ada dua, yaitu peluang sukses dilambangkan P, yang kedua peluang gagal dilambangkan dengan Q. Di mana jumlah P plus Q sama dengan 1. Peluang sukses biasanya sangat sedikit. Ukuran sampel atau populasi sangat besar, yaitu N lebih besar 30. Biasanya disebut juga distribusi industri. Berikutnya, distribusi peluang variabel kontinu. Sebaran peluang kontinu yang paling penting dalam bidang statistika adalah sebaran normal. Kurva yang dibentuk oleh sebaran ini disebut kurva normal. Distribusi peluang variabel kontinu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, variabel acaknya dilambangkan dengan X dan nilainya menyebar normal dengan rata-rata simpangan baku. Terus yang kedua, variabel X mempunyai kurva simetris yang selalu berada di atas sumbu datar X,
dan akan memotong sumbu dasar X pada positif tak terhingga.